solusi yang sesuai dengan apa yang kita, karena itu masih sementara ya. Barangkali mungkin jangan dulu ada kendaraan-kendaraan yang bermuatan ya, muatan besar itu truk-truk atau dump truck dan sebagainya yang melewati itu sangat berbahaya. Sementara di bawah itu kan akibat itu tergerus oleh air itu, jadi itu yang mengalami kerusakan di wajah, akhirnya itu yang turun ya. Barangkali mungkin dia yang perlu adanya di sana memang ditempatkan petugas mungkin dari dinas perhubungan dan juga kepolisian. Kalau kepolisian mungkin mengamankan yang dos itu ya, perhubungan mengatur lalu lintas, angkutan darat itu ya, itu. Dan itu juga yang seperti sampaikan Ibu Ida tadi, itu jalan-jalan mungkin ya ke depan ini barangkali perlu juga adanya partisipasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di situ ya. Barangkali menyumbangkan mungkin apakah untuk jalan, karena itu jalan kan kami pakai juga. Sementara masyarakat juga itu jalan umum masyarakat yang kalau rusak ya mau tidak mau juga itu bisa menghambat perjalanan, juga bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini artinya dinas yang terkait ya, termasuk juga pemerintah nanti ini akan menindaklanjuti apa yang kami keluhkan di Donggala sana ya. Sementara Donggala kota wisata, kalau jalannya tidak bagus kan itu akan mengurangi juga jadinya devisa ya, begitu. Baik, dan ini terkait juga dengan rabies tadi, ini ada juga satu penyakit yang dikhawatirkan ini yang oleh pemerintah di provinsi Tengah ini di Palu ini, karena memang kita banyak sekali penyakit termasuk virus babi, dan ini salah satu penyakit yang membahayakan, ini antrak ya. Ini antrak ini juga di mana pemerintah Sulawesi Tengah juga memperketat pengawasan lalu lintas pengiriman hewan ternak guna mencegah penularan antrak. Nah ini juga karena kita ini termasuk salah satu pemasok ke daerah lain ini, dan ada juga yang masuk dari daerah lain, jadi istilahnya ada yang masuk ada yang keluar ini. Jadi memang ya belum diketemukan, tapi ya ini namanya kita perlu kewaspadaan adanya antraks serta penyakit lainnya dengan memperketat pengawasan lalu lintas ternak ini ya. Karena memang kita ini di daerah sentral ini Sulawesi Tengah, ada dari utara, selatan, barat, timur ya, semua masuk ke sini dulu ya. Itu yang ditakutkan ini, seperti hanya virus babi ini ya, baru-baru ini. Ini sudah mulai di sini sudah banyak itu. Jadi ini memang sangat berbahaya. Jadi hewan, dan di mana Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ya, Dinas Perkebunan juga Peternak Provinsi Sulawesi Tengah ini, Denny Alvita ya mengatakan antrak belum ditemukan memang, tapi memang perlu diwaspadai. Nah, guna menekan risiko penularan penyakit tersebut ya, pemerintah berupaya memastikan hewan ternak yang masuk ke wilayah Sulawesi Tengah ini telah memenuhi persyaratan kesehatan dengan memiliki surat keterangan ya, harus disertai keterangan ini berbadan sehat. Kalau masuk jadi harus ada surat keterangan ini ya dari daerah setempat bahwa hewan yang masuk Sulawesi Tengah ini semuanya terbebas dari penyakit-penyakit jadi yang tersebut bebas dari penyakit. Dan pemerintah juga menurunkan petugas ini untuk memantau lalu lintas pengiriman hewan ternak ini antar daerah ya, terutama ke Sulawesi Tengah dan juga sebaliknya. Dan hewan ternak yang menurut satu komisinya tidak boleh dipersyaratkan kesehatan, tidak boleh ya, tidak boleh ini dibawa masuk ke wilayah kita ini, harus dikembalikan ke daerah asal. Nah itu jadi bagi Komio yang mungkin bergerak di bidang ini usaha ya, penjualan hewan terutama ini yang pengiriman masuk dan keluar ini ya, kami harus juga istilahnya membantu pemerintah ya. Jadi kita ini jangan istilahnya ada dusta di antara kita. Jangan cuma kita istilahnya mau ingin mulaku, tapi sementara barang tersebut mungkin terjangkit penyakit ya. Ya itu diharapkan kerjasama ya dengan pihak yang terkait dalam hal ini. Jadi selain mengawasi lalu lintas hewan ternak, pemerintah juga memastikan hewan ternak yang terserang antraks segera dimusnahkan ya, untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Jadi itu dihimbau juga para peternak secara berkala ini ya, supaya memeriksakan ya memeriksa kesehatan hewan ternak ya, dan segera melaporkan ya
jika ada ya mungkin terindikasi ya, kepada petugas, jadi kami harus lapor kepada petugas ya, supaya namanya mungkin seperti yang Pak Sobabi harus namanya kalau kita manusia kan diimunisasi. Nah, kalau dulu kan zaman COVID apa istilahnya apa ya? jadi harus apa istilah kalau di Amerika imunisasi, divaksin itu COVID-19 jadi divaksin ya, jadi itu untuk mencegah ya, karena vaksin itu kan biasanya bibit penyakit dimasukkan ke sana untuk melawan virus, jadi sehingga terjadi kekebalan itu. Karena antraks tergolong juga zona penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Ini yang sangat kita takutkan. Ini jadi penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri ini, Bacillus anthracis. Nah, ini umumnya menyerang hewan herbivora. Terutama herbivora itu pemakan rumput. Kalau karnivora pemakan daging. Kalau omnivora pemakan segala-galanya. Ya, itu manusia, itu segala-galanya. Jadi itu penggolongan hewan. Jadi ada 3 macam jenis hewan pemakan tumbuhan herbivora, karnivora, daging, dan omnivora itu manusia. Jadi manusia bisa tertular ya, antara bila melakukan kontak langsung dengan luka terbuka pada hewan ternak yang terinfeksi, termasuk juga menghirup udara yang mengandung spora antraks atau mengkonsumsi daging hewan yang terserang antraks. Bahaya ini. Jadi walaupun memang yang seperti awal Om Kota sampaikan tadi belum ada, tapi ini namanya mengantisipasi sedia payung sebelum hujan. Jangan istilahnya menjadi kejadian luar biasa baru rame-rame lagi. Ini mudah-mudahan ini tidak ini ya. Jadi kita berharap ini jangan penyakit ini masuk di Kota Palu, kasihan udah susah. Bapak kita makan daging. Jadi mau tahu boti. Kalau orang biasa tidak mau makan daging. Itu yang susah ya. Kalau padahal pesta di Palu ini ramai betul di mana-mana ini pesta terus ini. Ya, coba Kota ingatkan lagi, walaupun Kota sudah sampaikan, terutama bagi kami karena ini masih musim pesta, tetap Kota ulangi. Tidak ada salahnya ini mengingatkan sesuatu yang baik kepada kita, bahwa dari Dinas Perhubungan itu nanti sudah mengeluarkan ini aturan nanti bagi komio yang pesta ini menggunakan jalan untuk pesta ya, tidak ada lagi istilahnya toleransi ya. Jadi khususnya ini rumah-rumah yang ada di pinggir jalan kebanyakan itu, kalau di belakang biasanya tidak ada, tapi kebanyakan di pinggir jalan menggunakan jalan untuk pesta, memasang tenda, apalagi menutup semua jalan. Komio siap-siap nanti itu, termasuk juga yang pemilik tenda. Jadi bukan hanya yang punya pesta itu, termasuk pemilik tenda yang menyewakan tendanya itu akan didenda 22 juta. Iya, karena memang kita tahu tuh kan jalan itu bukan untuk pesta sebenarnya. Itu jalan kesana kemari orang, karena biasanya orang punya keperluan segala, termasuk kami juga. Coba kalau kami lewat tiba-tiba orang tutup jalan, kira-kira bagaimana? Tapi begitu kembalikan kepada Pangulim Tanahai, dia mau merapari Batanu Kayu, merapari Karo, ada kogok kulima madua, berarti na 2 meter mereka kan begitu. Kalau orang tua punya pesan orang tua begitu, kalau di Palu begitu orang kaya ini. Dia merapari Batanu Kayu, merapari Karo moto. Kalau banyak kita sakit orang kita cubit, berarti begitu juga sebenarnya. Jadi itu ya. Jadi komisi termasuk juga ya, terutama ini yang usaha tenda ini sewa. Nah, itu kami. Jadi kalau umpamanya kedapatan risiko. Jadi itu mungkin bagi bisa ditutup jalan itu, kecuali kalau mati itu pun ada anunya. Kalau umpamanya pada orang mati meninggal itu setengah. Minimal ya, karena Kota selalu sampaikan itu sesuai dengan undang-undang lalu lintas itu. Kota sampaikan itu minimal kendaraan roda 2 tetap lewat. Ya, kalau orang mati sesudah itu buka. Ya, tidak ada lagi tahlilan di jalan. Ya, di rumah tahlilan di rumah saja, di pinggir. Karena ada aturan itu. Iya.
Jadi itu, jadi diharapkan kepada kita ya supaya ini salah satu juga program pemerintah untuk menciptakan ini dari dinas sana juga ini penataan kota supaya nggak ada kita punya kota ini terus sembarau pasar toko gade mau di dalam pura padana nggak hanya pasar di Kota Palu tapi ternyata ya jalan juga di mana-mana di kelurahan-kelurahan banyak penjual ikan juga. Alhamdulillah di Basroba yang sebelah timurnya itu dia kasih turun ikan. Dulunya kan menggunakan trotoar sungai, tapi sudah mundur semua. Itu namanya warga yang baik, dengan aturan. Ya kalau coba itu tadi saya bilang kejelekan kita ini. Kalau ada biasa satu yang berdua, tidak ada teguran semua ikut. Seperti hanya yang tadi disampaikan oleh Ibu Ina itu. Karena mungkin tidak ada teguran, mobil yang bawakan itu yang berat, hanya yang lain pada ikut. Sama juga dengan rumah-rumah biasanya di sisa-sisa tanah di Kota Palu ini. Membuat sekarang perhatikan semua ini. Biar orang bilang kan itu sebenarnya aturannya itu sisa-sisa tanah misalnya untuk jalan di belakang kantor atau apa itu itu juga sebenarnya kan tidak bisa dibangun ada bangunan di situ ya karena itu kan pemerintah punya itu satu orang dua orang belum ada teguran nanti sudah banyak baru biasanya karena dia pendapat adik-adik kawin. Jadi itu juga ada beberapa tempat di Kota Palu ini ada sisa-sisa tanah itu ya di Kota Palu sebenarnya bukan diperuntukkan untuk bangun